Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini saya Bintoro Amansyah sebagai ketua kelompok dari kelompok Trivice akan menjelaskan terkait dengan judul project yang telah kami buat yang berjudul Solar Smart Light, yaitu sistem penerangan desa berbasis sensor tenaga surya dengan integrasi aplikasi di Kota Ternate. Oke, jadi di sini kami sebagai kelompok Trivice akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat sesuai dengan judul yang kami ambil, yaitu tentang Solar Smart Light. Jadi sedikit pengetahuan bahwasannya Solar Smart Light adalah sebuah sistem atau sebuah aplikasi penerangan, yaitu lampu desa berbasis sensor, yaitu lampu desa berbasis sensor tenaga surya dengan integrasi aplikasi tepatnya atau kita khususnya yang berada di Kota Ternate. Jadi kami membuat judul ini atau mengambil judul ini disertakan beberapa alasan. Yang pertama yaitu di Kota Ternate sendiri banyak sekali desa-desa yang masih minimnya penerangan di jalan raya khususnya, di jalan khususnya. Jadi kami mengambil langkah ini untuk membuat atau mengubah desa-desa yang mungkin terpencil seperti di belakang Gunung Gamalama yang dulunya atau sebelumnya tidak ada penerangan lampu, sehingga kami membuat uh, sistem ini bertujuan untuk menerangi desa-desa yang minimnya penerangan tersebut. Nah, di sini pembeda dari lampu-lampu jalan lainnya, di sini kami menggunakan sebuah sistem yaitu berbasis sensor tenaga surya. Jadi kami ambil tenaganya yaitu menggunakan tenaga surya dengan integrasi aplikasi. Jadi di sini kami membuat sistemnya langsung terhubung dengan aplikasi mobile yang nantinya akan kami jelaskan terkait dengan apa yang di dalam aplikasi tersebut. Baik, langsung saja di sini saya langsung masuk ke slide selanjutnya, yaitu slide kedua. Oke, jadi di sini untuk anggota kelompok atau anggota kece kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua kelompok, Bintoro Amansyah dengan NPM 0735241104, dan di sebelah kanan saya yaitu ada Jumraini Febrianti dengan NPM 0735241158, dan di sebelah kiri saya ada Daniekjo Kausar Sangi dengan NPM 0735241187. Jadi berikut kelompok Trivice. Jadi ada 3 orang, saya sendiri Bintoro Amansyah, ada Kak Jumraini dan ada Kak Daniekjo. Oke, baik. Jadi mungkin sekian perkenalan nama kami. Sebelumnya kami dari kelas 3 IF2. Oke. Lanjut, saya beralih pada slide yang selanjutnya. Oke, jadi di sini ada pun beberapa tujuan utama dan tujuan kedua mengapa kami membuat video presentasi ini. Yang pertama, tujuan pertama yaitu yang pastinya mempresentasikan hasil project design dengan tampilan UI UX atau tampilan antar muka pengguna atau yang biasa kita ketahui atau kita sebut dengan UI UX begitu. Dan yang kedua, tujuan kedua yaitu tentunya ada pengalaman pribadi tiap anggota dalam membuat proyek ini. Jadi di sini nantinya kami akan memberikan sebuah testimoni, yaitu sebuah pengalaman pribadi yang akan kami berikan dalam selama kami membuat proyek ini. Gitu. Baik, di sini saya langsung saja lanjut pada slide yang berikutnya.
Oke, jadi di sini untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan project yang telah kami buat. Jadi di sini ada beberapa tampilan, ada 4 tampilan yang akan saya jelaskan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan untuk tampilan yang pertama, yaitu tampilan beranda. Untuk tampilan yang pertama yaitu tampilan untuk sebelum beranda, sebelum kita masuk ke bagian pendaftaran. Untuk bagian awal kita membuka aplikasi, kita akan disambut pada uh, tampilan yaitu berupa gambar lampu jalan yang terintegrasi dengan solar smart light, yaitu lampu yang sudah menggunakan energi solar dengan beberapa tampilan. Yang pertama yaitu pencahayaan pintar energi mandiri. Di sini kita mengambil tema itu karena tentunya kami sesuaikan dengan judul kami, yaitu pencahayaan pintar dengan energi mandiri atau energi bumi matahari khususnya. Di sini juga kami ada beberapa teks, yaitu welcome to Solar Smart Light, yaitu aplikasi yang kita buat atau kita sesuaikan dengan judulnya, yaitu Solar Smart Light. Di sini ada beberapa tombol. Yang pertama itu ada sign in dan sign up. Untuk sign in sendiri yaitu apabila kita memencet tombol sign in, uh, program atau sistem sendiri atau tampilan sendiri itu akan beralih ke bagian pendaftaran yang nantinya akan saya jelaskan. Ketika pengguna atau user itu memencet tombol sign up, maka dia akan keluar pada aplikasi tersebut. Gitu. Oke, baik. Jadi di sini saya telah menjelaskan untuk tampilan yang pertama pada aplikasi. Yang selanjutnya yaitu tampilan yang kedua yang tadi saya sudah bilang, yaitu tampilan pendaftaran. Oke, jadi di sini untuk bagian pendaftaran tentunya kami masih menggunakan moto kami, yaitu pencahayaan pintar dengan energi mandiri, yaitu dengan beberapa gambar dan juga ada beberapa bar. Yang pertama yaitu bar pendaftaran. Di sini yang pertama ada masukkan nama depan. Di sini saya mencontohkan dengan nama saya. Ketika sistem ingin memasukkan nama depan, berarti memasukkan nama depan pengguna, yaitu Bintoro. Untuk yang kedua yaitu masukkan nama belakang. Jadi ketika sistem menginginkan untuk menginputkan nama belakang, maka kita harus menginputkan nama belakang kita, yaitu sesuaikan dengan nama kita. Nama saya Bintor Amansyah, jadi nama belakang saya yaitu Amansyah. Untuk yang ketiga yaitu tentunya ada masukkan email, yaitu email pengguna yang terhubung pada akun. Terus yang keempat ada masukkan password. Masukkan password ketika kita ingin login pada aplikasi ini, maka akan diminta untuk menginputkan sebuah password baru. Dan yang kelima yaitu untuk konfirmasi password. Jadi sebelumnya kita sudah menginputkan password. Untuk yang kelima, yang terakhir, yaitu kita diminta untuk mengkonfirmasi password. Apakah password antara awal yang kita input dengan password yang kedua kita input itu apakah sudah sama atau sudah betul. Jadi ketika sudah sama, maka program itu akan memberikan informasi bahwa pengguna itu bisa melakukan pendaftaran. Ketika belum, maka program atau sistem atau aplikasi sendiri itu akan menampilkan bahwasannya password yang Anda masukkan itu tidak sesuai dengan password yang awalnya Anda masukkan. Ketika sudah sesuai, maka pengguna akan memencet tombol sign in yang berada pada bar bagian bawah yang berwarna biru. Setelah memencet tombol sign in, ketika berhasil, maka dia akan beralih pada tampilan login. Jadi di sini ketika sudah melakukan pendaftaran sudah selesai, maka di sini akan
sistem akan menampilkan tampilan login, yaitu di sini ada beberapa teks yang kami gunakan pada tampilan login. Yang pertama masih dengan moto kami, yaitu pencahayaan pintar energi mandiri. Yang kedua ada welcome Bintoro Amansyah dengan jadi sistem itu secara otomatis akan menyesuaikan nama yang sebelumnya didaftarkan, yaitu misalkan nama saya Bintoro Amansyah, maka di situ tertampil welcome Bintoro Amansyah. Lalu untuk yang ketiga itu ada tampilan bar. Di situ untuk tampilan login sendiri, pengguna itu diminta untuk menginputkan sebuah email yang tadi dimasukkan pada saat pendaftaran, dan password yang sudah dibuat oleh pengguna pada saat pendaftaran, yaitu saya menggunakan email saya, yaitu sisbintoro416 gmail.com, lalu menggunakan password yang tadinya saya sudah buat pada tampilan pendaftaran. Oke. Baik, ketika sudah sesuai email dan password yang pengguna masukkan, maka pengguna diminta atau seharusnya memencet tombol login untuk masuk dalam beranda sistem yang telah kami buat. Ketika ketika pengguna memencet login, maka akan muncul tampilan beranda. Saya perbesar untuk tampilan berandanya. Jadi ini tampilan beranda akan muncul, yaitu di sini saya membuat beberapa fitur dan beberapa teks. Yang pertama itu ada teks selamat malam. Ketika dia menyesuaikan apabila kita membuka sistem itu malam, maka yang terdeteksi itu malam hari, karena ada fitur cuaca juga, terus ada fitur harinya. Ya, jadi ketika sistem mendeteksi bahwa kita login pada siang hari, maka di sini akan muncul selamat siang Bintoro sesuai dengan nama yang kita masukkan tadi pada saat melakukan pendaftaran. Lalu di sini juga ada icon notifikasi, pengaturan, dan keluar. Pada icon notifikasi sendiri di sini berfungsi untuk ketika sistem atau alat kami menangkap sebuah informasi, maka informasi tersebut itu masuk pada fitur icon notifikasi tersebut. Lalu yang kedua itu ada icon pengaturan. Ketika sistem kami, misalkan pengguna ingin merubah atau memodify sebuah namanya atau email mungkin atau passwordnya, maka pengguna itu masuk saja pada bagian fitur pengaturan ini. Dan ini untuk keluar, ketika pengguna akan keluar pada sistem, pengguna cukup memencet tombol arah panah ini, lalu dimintai keterangan apakah Anda akan keluar pada sistem. Ketika pengguna mengklik yes, maka secara otomatis langsung keluar pada sistem yang keluar pada beranda sistem sendiri. Lalu di sini ada sebuah bar yang isinya yaitu solar status. Jadi di sini solar status sendiri adalah baterai atau energi yang tersimpan pada lampu penerangan yang tentunya sudah terikat, entah itu dengan wifi atau dengan bluetooth, dengan aplikasi yang kami buat. Misalkan di sini untuk lampu penerangannya dari hasil energi matahari itu sudah masuk, atau ya energinya itu sudah masuk sebesar 88%, maka di sini akan tertampil 88%. Dan di sini juga ada keterangan jika dia masuknya atau baterainya atau energinya sebesar 88%, maka di sini keterangannya yaitu tersisa 8 jam lagi untuk sistem atau alat penerangannya atau lampu jalannya itu bekerja. Dan di sini ada beberapa mode atau beberapa fitur lainnya, yaitu mode cepat. Yang pertama itu ada nyalakan semua. Jadi ketika pengguna mengklik nyalakan semua, maka lampu-lampu yang terkoneksi dengan sistem ini itu akan menyala secara otomatis. Jadi menyala semua. Misalkan
pengguna itu menaruh lampu penerangan pada samping samping rumah, terus depan rumah, terus samping kiri rumah, terus belakang rumah. Ketika pengguna ingin secara langsung atau secara otomatis lampu itu menyala serentak, maka pengguna itu cukup mengklik nyalakan semua pada fitur menyalakan semua. Dan untuk mode malam sendiri di sini ketika siang hari tentunya lampu sendiri itu kan pasti mati ya. Lalu ketika pada mode malam sendiri, ketika pengguna mengklik mode malam, secara otomatis lampu sendiri itu akan hidup secara bersamaan gitu. Dan untuk yang ketiga yaitu hemat daya. Nah, untuk hemat daya sendiri di sini berfungsi untuk apabila em, baterai atau solar statusnya kurang dari 50%. Ketika pengguna ingin menghemat dayanya, maka pengguna cukup mengklik icon hemat daya ini. Maka secara langsung lampu-lampu yang dipasang itu mengurangi intensitas cahayanya. Misalkan yang tadinya cahayanya sebesar 100%, yang dimana seluruh lampu cahayanya 100%, ketika pengguna mengklik hemat daya, maka lampu tersebut itu akan menurunkan uh, intensitas cahayanya gitu. Dan untuk fitur selanjutnya yaitu ada sorry, untuk fitur selanjutnya ada lampu saya. Di sini ada lampu jalan depan. Lampu jalan depan itu fitur ini berfungsi ketika lampu depan itu kita kita atur kecerahannya. Misalkan kita mau menyala dengan kecerahan 80%, maka kita sisa mengklik dengan tombol mengklik bagian ininya. Misalkan kita geser dari 100% kita geser ke 80%. Dan juga untuk ketiga ini, lampu samping kanan, lampu jalan belakang, lampu samping kiri juga sama fungsinya pada lampu jalan depan, yaitu ketika kita ingin lampu tersebut menyala sebesar mungkin 5%, terus 10% ataupun 0%, maka um, lampu tersebut itu akan menyesuaikan kecerahannya begitu, apa yang diminta oleh pengguna. Oke, baik. Jadi berikut beberapa fitur yang ada pada tampilan beranda. Nah, di sini juga ada beberapa fitur juga yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya pada video uh, setelah video saya. Mungkin ya, itu saja penjelasan dari saya mengenai 4 tampilan. Yang pertama ada tampilan beranda sebelum melakukan pendaftaran, lalu ada tampilan pendaftaran, tampilan login, lalu ada tampilan beranda pada sistem kami. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jumraini Febrianti. Oke, langsung saja di sini saya akan beralih uh, pada slide selanjutnya. Oke, jadi untuk slide selanjutnya yaitu pengalaman anggota atau pengalaman saya. Jadi pengalaman saya selama saya membuat aplikasi ini cukup sangat luar biasa tentunya. Jadi di sini saya bisa paham bagaimana cara mendesain sebuah tampilan antarmuka pengguna, yaitu tampilan aplikasi dengan menggunakan sebuah website atau sebuah aplikasi, yaitu yang sering kita sebut dengan aplikasi Figma. Bagaimana cara penggunaannya, bagaimana fitur-fitur yang di dalamnya, terus bagaimana cara kita untuk mendesainnya, dan juga lewat pengalaman mata kuliah IMK ini saya juga banyak belajar tentang bagaimana menganalisis sebuah algoritma. Misalkan dari tampilan sebelum pendaftaran itu
harus tampilan apa duluan yang akan kami tampilkan. Terus dari setelah melakukan pendaftaran itu ada fitur apa atau tampilan apa yang akan kami tampilkan gitu. Lebih tepatnya di sini pelajaran ini itu bagaimana cara kita untuk mengekspresikan apa yang kita punya, misalkan bakat beberapa desain seperti seperti yang kelompok kami buat, yaitu Solar Smart Light, yaitu beberapa tampilan aplikasi yang kita pikirkan yang mungkin itu nantinya bisa kita jadikan sebuah project besar yang insya Allah mungkin nantinya kita akan membuat aplikasi ini. Tentunya pengalaman atau pelajaran yang sangat luar biasa lewat mata kuliah IMK ini. Saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini karena telah memberikan banyak sekali pelajaran kepada saya dan juga rekan anggota saya dan juga teman yang lainnya terkait dengan mata kuliah yang mempelajari bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan komputer, terus bagaimana cara kita untuk membuat sebuah tampilan aplikasi, dan bagaimana cara kita untuk belajar menganalisis sebuah uh, se- sebuah tampilan atau sebuah hal yang mungkin nantinya kita akan gunakan ke depannya seperti tampilan aplikasi yang kelompok kelompok kami buat. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jumlani Febrianti dengan PM 0735241158. Saya akan melanjutkan mempresentasikan hasil desain kami pada bagian perangkat lampu, cuaca, sensor gerak, dan juga histori aktivitas lampu. Yang pertama, pada bagian perangkat lampu di situ ada device list sebagai daftar perangkat, yang mana sebagai contoh ada daftar perangkat lampu jalan depan, lampu jalan belakang, lampu jalan samping kanan, dan lampu jalan samping kiri. Di situ kegunaannya untuk mengaktifkan dari device-device yang ditambahkan, yang mana di situ ada sebagai contoh ada 4 device. Setelah diaktifkan atau dinonaktifkan, akan muncul keterangan di bagian bawah. Jika dinonaktifkan, maka keterangannya dinonaktifkan. Jika diaktifkan, maka muncul keterangan aktif dengan keterangan kecerahannya, yang mana bisa kecerahannya dapat diatur di bagian beranda. Yang berikut pada bagian cuaca, di situ akan menampilkan data real time dengan keterangan intensitas cahaya dengan sangat terang, atau jika mendung maka akan menampilkan keterangan mendung atau akan hujan dan lain-lain sebagainya. Dan juga menampilkan suhu sekitar dengan format derajat Celcius. Dia juga menampilkan kelembapannya berapa persen, juga curah hujan. Kemudian pada bagian yang berikut ada sensor gerak. Di situ juga ada device list sebagai tampilan daftar perangkat. Sebagai contoh lampu jalan depan, lampu jalan belakang, lampu samping kanan, lampu samping kiri, sensor gerak, dan juga sensor kamera. Yang mana jika ingin menyalakan sensor gerak, maka kita dapat menyalakan sensor gerak, kemudian menyalakan lampu bagian mana yang ingin menggunakan sensor gerak tersebut. Kemudian pada bagian histori aktivitas lampu, di situ akan muncul keterangan sebagai contoh lampu jalan belakang dia aktif pada jam 11.00. Lampu jalan depan aktif pada jam 10 lewat menit 58.
Ada juga lampu samping kiri off pada jam 21 di menit 30. Pengalaman saya pada saat membuat desain ini menyesuaikan dengan kebutuhan saya sendiri sebagai orang yang pernah melewati suatu jalan dengan minimnya penerangan, yang mana ini dapat memudahkan ketika berkendara di jalanan yang minim penerangan. Kita dapat menggunakan sensor pada smartphone, kemudian menyalakan lampu tersebut dengan remote dapat menyalakan perangkat lampu sensor tersebut dengan perangkat smartphone yang saya punya. Saya juga dapat mengatur kecerahannya, dan juga desain ini dibuat berdasarkan masukan-masukan dan saran dari teman-teman pada presentasi sebelum desain perangkat ini dibuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kausar. Kepada Kausar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Jumriani Febrianti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan mengenai desain proyek yang telah kami buat. Oke, di sini fitur yaitu ada icon plus di sini warna kuning. Di sini untuk icon ini dia adalah tambahkan lampu atau istilahnya untuk menambahkan perangkat lampu agar bisa diakses lewat HP gitu. Ada tambahkan lampu, dan untuk menambahkan lampu sini kita bisa melalui dua bentuk, yaitu ada Bluetooth dan QR scan. Kalau kita melakukan via Bluetooth, dia akan mengarah ke pengaturan Bluetooth ya, istilahnya pengaturan Bluetooth seperti ini, di mana kalau Bluetooth-nya menyala akan menampilkan perangkat yang tersedia, di mana ada contohnya seperti ada Birdie Lamp, Smart Light 5.0, dan ada Philips Light Neo, seperti itu. Dan semisalnya dia memiliki via QR scan, maka dia otomatis kebuka untuk kameranya dan pengguna tinggal arahkan ke QR code yang telah disediakan oleh brand. Seperti itu. Dan kalau emang ada juga ada simbol ini juga galeri, ibarat kata galeri, di mana semisalnya pengguna telah melakukan foto terlebih dahulu ke QR code-nya, dimana aplikasi kita juga akan bisa mengakses via galeri. Jadi pengguna tinggal pilih gambar via logo galeri ini dan pilih gambar yang dituju di QR code yang diminta, seperti itu. Oke. Seperti itu. Selanjutnya di sini pengalaman tiap anggota ya. Untuk pengalaman saya pribadi untuk melalui project interaksi manusia dan komputer ini, saya sebagai anggota kelompok dari nama kelompok Triface itu mendapatkan pengalaman berharga dalam bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Proyek ini juga mengajarkan tentang kedisiplinan, tanggung jawab, serta pentingnya menghargai ide dan kontribusi setiap anggota. Selain itu, saya juga mengasah kemampuan problem solving, kreativitas, manajemen waktu, dan prioritas, sehingga dapat menyelesaikan kendala yang muncul dengan lebih baik. Dan juga
pengalaman menggunakan tools desain seperti Figma ini juga memberikan pemahaman tentang visualisasi dan dokumentasi yang jelas, sehingga ide yang dibuat dapat dipahami seluruh tim dengan mudah. Seperti itu untuk pengalaman pribadi saya. Mungkin cukup dari kelompok kami yang telah menjelaskan desain tampilan UI UX. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.